Dunia penuh ujian, tapi hanya mereka yang punya mental kuat yang bisa bertahan. Di sini kamu akan temukan strategi melatih pikiran, agar apapun yang datang, kamu tetap berdiri tegak. Hidup tidak pernah mudah. Setiap hari kita diuji dengan masalah, kegagalan, penolakan, dan rasa sakit yang terkadang membuat kita ingin menyerah. Banyak orang tumbang bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka tidak pernah benar-benar belajar bagaimana mengendalikan pikirannya sendiri. Ingatlah satu hal penting, dunia ini tidak akan berhenti menekanmu. Hidup akan terus melemparkan tantangan, bahkan ketika kamu sedang berada di titik terendah. Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan membiarkan keadaan menghancurkanmu, atau kamu akan berdiri tegak dengan mental baja yang tidak bisa dikalahkan? Di video ini kita akan membongkar rahasia besar yang jarang dibicarakan. Bagaimana cara melatih pikiranmu agar tetap kuat meski badai datang? Kamu akan belajar bagaimana menghadapi rasa takut yang membuatmu tidak berani melangkah, cara melawan pikiran negatif yang sering membuatmu merasa tidak cukup, strategi untuk tetap tegar saat semua orang meragukanmu, bagaimana mengubah penderitaan menjadi energi untuk bangkit lebih kuat. Pikiranmu adalah senjata paling berharga yang kamu miliki. Jika kamu bisa menguasainya, maka tidak ada satupun rintangan, hinaan, atau kegagalan yang bisa menundukkanmu. Mental baja bukanlah sesuatu yang diwariskan, tapi sesuatu yang dilatih setiap hari. Saat kamu berhasil mengendalikan pikiranmu, hidupmu akan berubah selamanya. Jangan pernah lupa, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Dan video ini akan membuka matamu bahwa kekuatan sejati bukanlah di ototmu, melainkan di pikiranmu. Tonton sampai akhir, karena inilah langkah pertama menuju versi terbaik dari dirimu. Versi yang tidak akan dikalahkan oleh apapun. Versi yang berdiri tegak meski dunia mencoba menjatuhkan. Poin pertama, kendalikan emosi Anda. Ada satu hal yang perlu kita sepakati, emosi bukan musuh. Dia adalah bagian dari kita, seperti detak jantung yang terus bekerja tanpa kita sadari. Tapi, jika tidak dikelola dengan baik, emosi bisa menjadi seperti ombak besar yang menghempaskan kita tanpa ampun. Pernahkah kamu merasa marah hanya karena seseorang memotong antrean di depanmu? Atau kesal hanya karena pesanmu tidak segera dibalas? Kita semua pernah mengalami hal itu. Dan menariknya, saat kita membiarkan emosi mengambil alih, kita bukan hanya kehilangan ketenangan, tapi juga kendali atas diri sendiri. Stoikisme mengajarkan satu prinsip sederhana. Kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tapi kita selalu punya kuasa atas bagaimana kita meresponsnya. Marcus Aurelius mengatakan, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Artinya apapun yang terjadi, kitalah yang menentukan apakah itu akan menghancurkan kita atau justru menguatkan kita. Coba bayangkan ini. Suatu hari, seseorang berkata sesuatu yang menyakitkan kepadamu. Kamu punya dua pilihan. Pertama, membiarkan kemarahan mengambil alih, bereaksi tanpa berpikir, dan akhirnya menyesali ucapanmu sendiri. Kedua, mengambil napas dalam, menyadari bahwa kata-kata mereka bukan tentang dirimu, tapi tentang mereka sendiri. Kamu memilih untuk tetap tenang, dan dalam sekejap, kamu sudah memenangkan permainan yang tidak mereka sadari sedang mereka mainkan. Menariknya, dalam kehidupan sehari-hari, banyak dari kita justru terjebak dalam reaksi spontan. Kita terlalu cepat marah, terlalu cepat tersinggung, terlalu cepat menganggap sesuatu sebagai serangan pribadi. Dan pada akhirnya, kita kelelahan oleh emosi yang sebenarnya bisa kita kelola. Ilmu psikologi menunjukkan bahwa emosi kita dikendalikan oleh amigdala, bagian kecil di otak yang bereaksi terhadap ancaman. Masalahnya, amigdala ini tidak bisa membedakan antara ancaman nyata dan ancaman kecil seperti komentar negatif di media sosial. Itu sebabnya, kadang hal sepele bisa terasa begitu besar di kepala kita. Tapi ada kabar baiknya. Kita bisa melatih otak untuk tidak langsung bereaksi. Salah satu cara paling sederhana adalah teknik pernapasan. Ketika kamu merasa emosi mulai naik, berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam, hitung sampai 4, tahan,
lalu hembuskan perlahan. Ini bukan sekadar teknik meditasi, tapi secara ilmiah terbukti menurunkan respons amigdala, membuat kita lebih tenang dan rasional. Selain itu, mengubah sudut pandang juga bisa membantu. Saat sesuatu yang buruk terjadi, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar seburuk yang aku pikirkan? Seringkali, kita menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar menghancurkan, kecuali kita mengizinkannya menghancurkan kita. Ada sebuah eksperimen menarik yang membuktikan betapa kuatnya kendali emosi terhadap kualitas hidup. Dalam sebuah studi, sekelompok orang diminta untuk menghadapi situasi stres dengan dua cara berbeda. Kelompok pertama diminta untuk bereaksi seperti biasa, marah, frustrasi, kesal. Kelompok kedua diberi instruksi untuk melihat situasi itu sebagai tantangan, bukan ancaman. Hasilnya, kelompok kedua tidak hanya merasa lebih tenang, tapi juga lebih mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Jadi, pertanyaannya sekarang, bagaimana jika kamu bisa mulai melatih diri untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih luas? Bagaimana jika, mulai sekarang, kamu memutuskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa membuatmu kehilangan kendali kecuali kamu mengizinkannya? Tentu saja, ini bukan tentang menekan emosi. Kita tetap manusia, dan marah atau sedih itu wajar. Tapi perbedaannya terletak pada bagaimana kita meresponsnya. Jika kita bisa mengendalikan emosi, kita bisa mengendalikan keputusan. Jika kita bisa mengendalikan keputusan, kita bisa mengendalikan hidup kita. Dan jika kita bisa mengendalikan hidup kita, tidak ada lagi yang bisa menjatuhkan kita. Kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi pada kita, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Poin kedua, bangun ketahanan mental. Pernahkah kamu merasa seperti dunia sedang mengujimu? Seolah-olah setiap tantangan yang datang bertujuan untuk melihat seberapa jauh kamu bisa bertahan sebelum akhirnya menyerah. Ketahanan mental bukan hanya tentang menjadi kuat, tetapi tentang bagaimana kamu bangkit kembali setiap kali jatuh. Bayangkan suatu hari kamu menghadapi kegagalan besar. Mungkin di pekerjaan, hubungan, atau sesuatu yang sangat kamu impikan. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, kamu tenggelam dalam rasa kecewa, membiarkan pikiran negatif menguasai, merasa seolah dunia tidak adil. Kedua, kamu melihat kegagalan itu sebagai kesempatan untuk belajar, memahami apa yang salah, dan menggunakan pengalaman itu sebagai batu loncatan. Kebanyakan orang akan mengatakan bahwa pilihan kedua terdengar lebih baik. Tapi pada kenyataannya, tidak semua orang bisa melakukannya. Kenapa? Karena membangun ketahanan mental bukan hanya soal keinginan, tetapi soal latihan yang konsisten. Seperti yang dibahas sebelumnya, Stoikisme mengajarkan kita bahwa bukan peristiwa yang menyakiti kita, melainkan cara kita memandangnya. Epictetus pernah berkata, orang bukan terganggu oleh kejadian-kejadian, tetapi oleh pendapat mereka tentang kejadian-kejadian itu. Ini berarti, ketika sesuatu yang buruk terjadi, kitalah yang menentukan apakah itu akan melemahkan kita, atau justru membuat kita lebih kuat. Ketahanan mental adalah tentang bagaimana kita menanggapi tekanan, kesulitan, dan kegagalan. Seseorang yang memiliki ketahanan mental yang tinggi, tidak hanya mampu bertahan dalam situasi sulit, tetapi juga mampu tetap berpikir jernih dan mengambil keputusan yang rasional. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana beberapa orang tetap tenang di tengah kekacauan, sementara yang lain panik? Itu bukan hanya soal kepribadian, tetapi juga latihan mental. Ketahanan mental bukan tentang tidak memiliki emosi, tetapi tentang mengendalikannya. Tentang mengetahui kapan harus beristirahat, kapan harus melangkah maju, dan kapan harus menerima keadaan tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Dan inilah yang menarik. Ketahanan mental tidak selalu berarti menghadapi segalanya sendirian. Ada orang yang berpikir bahwa menjadi kuat berarti tidak boleh menunjukkan kelemahan, padahal justru sebaliknya. Orang yang benar-benar kuat adalah mereka yang tahu kapan harus meminta bantuan, kapan harus berbicara, dan kapan harus mengandalkan orang lain. Tapi tentu saja, ada batasannya.
Terlalu bergantung pada orang lain bisa membuat seseorang kehilangan kemandirian. Seperti yang kita bahas sebelumnya, lingkungan sosial yang terlalu suportif kadang bisa menjadi pedang bermata dua, membantu di satu sisi, tetapi melemahkan di sisi lain. Jadi, bagaimana cara membangun ketahanan mental? Pertama, sadari bahwa hidup tidak akan selalu berjalan sesuai keinginan. Ini bukan pesimisme, tetapi kenyataan. Jika kamu menerima bahwa tantangan adalah bagian alami dari kehidupan, maka kamu tidak akan terlalu terkejut ketika itu datang. Kedua, ubah cara berpikir tentang kegagalan. Lihatlah setiap kesalahan sebagai peluang untuk tumbuh. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Ketiga, kelola emosi dengan baik. Jangan langsung bereaksi terhadap sesuatu. Ambil jeda, tarik napas, pikirkan sebelum bertindak. Ketahanan mental bukan tentang menjadi kebal terhadap emosi, tetapi tentang bagaimana menggunakannya dengan bijak. Keempat, latih disiplin diri. Orang yang memiliki ketahanan mental yang kuat adalah mereka yang tidak dikendalikan oleh dorongan sesaat. Mereka tahu kapan harus berkata tidak pada sesuatu yang bisa merugikan mereka dalam jangka panjang. Dan terakhir, berlatih menerima keadaan yang tidak bisa diubah. Tidak semua hal ada dalam kendali kita. Menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak bisa diubah hanya akan melemahkan mental kita. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan. Jadi, jika hari ini terasa berat, jika ada sesuatu yang membuatmu ingin menyerah, ingatlah ini. Setiap tantangan yang kamu hadapi adalah latihan untuk membuatmu lebih kuat. Seberapa jauh kamu bisa melangkah, itu tergantung pada bagaimana kamu memilih untuk meresponsnya. Poin ketiga, ubah hal negatif menjadi pertumbuhan. Kadang hidup memang terasa tidak adil. Ada momen ketika segala sesuatu yang kamu rencanakan runtuh begitu saja. Harapan yang sudah dibangun perlahan-lahan hancur, dan yang tersisa hanyalah kekecewaan. Tapi, di saat seperti itu, ada dua pilihan. Tenggelam dalam kekecewaan atau memanfaatkannya untuk tumbuh lebih kuat. Kamu mungkin pernah mengalami kegagalan besar. Entah itu di pekerjaan, hubungan, atau hal-hal yang sudah kamu perjuangkan. Dan saat itu terjadi, pikiran pertama yang muncul seringkali adalah, kenapa ini harus terjadi padaku? Wajar. Tapi, jika hanya berhenti di situ, kamu akan terjebak dalam lingkaran emosi negatif yang tidak membawa kemana-mana. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah musuh, itu adalah guru. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginanmu, disitulah mentalmu diuji. Orang-orang yang benar-benar tangguh bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang selalu bangkit setiap kali terjatuh. Pernahkah kamu berpikir bahwa justru kegagalan yang kamu alami bisa menjadi titik balik terbaik dalam hidupmu? Viktor Frankl, seorang psikolog yang bertahan dari kamp konsentrasi, menemukan bahwa manusia bisa bertahan dari penderitaan yang paling mengerikan jika mereka menemukan maknanya. Itu bukan teori kosong. Dalam psikologi ada konsep reframing, yaitu mengubah cara pandang terhadap suatu peristiwa sehingga dampaknya berubah. Misalnya, seseorang yang gagal dalam bisnis bisa melihat itu sebagai tanda bahwa dia tidak berbakat, atau sebagai kesempatan untuk belajar strategi yang lebih baik. Seorang atlet yang kalah dalam pertandingan bisa menganggap dirinya tidak cukup baik, atau menjadikannya motivasi untuk berlatih lebih keras. Pilihan ada di tanganmu. Tentu saja, ini tidak berarti kita harus selalu mencari sisi positif dalam segala hal secara berlebihan. Tidak semua penderitaan punya makna mendalam. Ada hal-hal yang memang menyakitkan, dan kita perlu mengakuinya. Tapi yang membedakan mereka yang terus maju dan mereka yang terjebak adalah satu hal sederhana. Bagaimana mereka meresponsnya? Kamu mungkin bertanya, bagaimana kalau kegagalan itu terlalu besar? Bagaimana kalau aku tidak punya kekuatan untuk bangkit? Itu juga wajar. Tapi ingat, manusia punya sesuatu yang luar biasa. Neuroplastisitas. Otak kita bisa berubah. Pola pikir yang kamu latih setiap hari akan membentuk cara kamu menghadapi hidup. Jika kamu terbiasa melihat setiap tantangan sebagai jalan buntu, itu akan menjadi kenyataanmu.
Tapi jika kamu melatih dirimu untuk melihatnya sebagai peluang, lama-kelamaan itu akan menjadi cara berpikirmu yang baru. Jadi, bagaimana kalau setiap kesulitan yang datang sebenarnya adalah peluang yang sedang menyamar? Bagaimana kalau setiap luka yang kamu alami bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk membangun dirimu menjadi seseorang yang lebih kuat? Mungkin saat ini kamu belum melihatnya, tapi bisa jadi suatu hari nanti, kamu akan melihat kembali semua rintangan yang pernah kamu hadapi, dan menyadari bahwa justru hal-hal itu yang membentuk dirimu yang sekarang. Dan saat itu terjadi, kamu akan mengerti bahwa tidak ada kegagalan yang benar-benar sia-sia selama kamu memilih untuk belajar darinya. Poin keempat, kuasai disiplin diri. Ada satu rahasia yang membedakan mereka yang berhasil dan mereka yang terus merasa stagnan. Bukan bakat, bukan keberuntungan, tapi disiplin diri. Pernahkah kamu merasa ingin melakukan sesuatu? Mungkin bangun lebih pagi, berolahraga, atau mulai membaca buku, tapi selalu berakhir dengan alasan, mungkin besok, mungkin nanti, mungkin setelah suasana hati membaik. Dan akhirnya, tidak pernah terjadi. Ini bukan soal kemalasan. Ini soal bagaimana otak kita bekerja. Saat kamu menunda sesuatu, bagian otak yang mengontrol keputusan rasionalmu kalah dengan bagian yang menginginkan kepuasan instan. Otak lebih suka hal-hal yang mudah, yang nyaman, yang tidak menuntut banyak energi. Tapi disinilah perbedaannya. Mereka yang menguasai disiplin diri tahu cara mengatasi perang ini. Mereka tahu bahwa menunggu mood yang tepat adalah jebakan. Mereka tidak mengandalkan motivasi karena mereka tahu motivasi itu sementara. Mereka mengandalkan sistem. Seperti yang kita bahas sebelumnya, Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari dunia luar, tetapi dari kendali terhadap diri sendiri. Epictetus berkata, kebebasan sejati adalah mengendalikan dirimu sendiri. Ini berarti kebebasan yang sesungguhnya bukanlah melakukan apa yang kamu mau, tetapi memiliki kendali penuh atas dirimu sendiri, termasuk keinginan, kebiasaan, dan emosi. Sekarang bayangkan ini. Kamu memutuskan untuk bangun pagi dan mulai hidup lebih disiplin. Hari pertama, mudah. Hari kedua, masih bisa dijalani. Tapi di hari ketiga, alarm berbunyi, tubuhmu terasa berat, dan otak mulai bernegosiasi. 5 menit lagi, 5 menit berubah jadi 10 berubah jadi 1 jam, dan akhirnya, kamu kembali ke kebiasaan lama. Lalu kamu bertanya-tanya, kenapa aku selalu gagal? Karena kamu melawan otakmu sendiri tanpa strategi. Kamu harus membuat sistem. Salah satu teknik yang digunakan oleh atlet, pebisnis sukses, dan orang-orang yang disiplin adalah ritualisasi kebiasaan. Mereka tidak bangun pagi karena ingin, tapi karena sudah terprogram untuk melakukannya. Alih-alih bergantung pada perasaan, mereka bergantung pada rutinitas. Misalnya, jika kamu ingin mulai berolahraga, jangan hanya berkata, aku akan berolahraga besok. Tapi buat sistemnya. Tentukan jamnya. Siapkan pakaian olahraga sebelum tidur. Tempatkan sepatu di tempat yang terlihat. Buat keputusan menjadi mudah. Ada satu teori menarik di sini. The dopamine effect. Saat kamu membangun kebiasaan baru, otak awalnya menolak karena tidak ada reward instan. Tapi jika kamu memberi otakmu alasan untuk menyukai prosesnya, misalnya dengan memberi hadiah kecil setelah menyelesaikan tugas, maka otak akan mulai terbiasa dan akhirnya menikmati kebiasaan itu sendiri. Sekarang, mari kita lihat kemungkinan yang terjadi. Jika kamu berhasil membangun disiplin, hidupmu akan terasa lebih terkendali. Kamu akan memiliki lebih banyak energi, lebih sedikit stres, dan hasil yang lebih baik dalam setiap aspek kehidupan. Tapi jika kamu terus menunda, terus mengandalkan motivasi sesaat, 5 tahun dari sekarang kamu mungkin masih berada di tempat yang sama. Bertanya-tanya kenapa hidup tidak berubah. Jadi pertanyaannya bukan, bagaimana caranya tetap termotivasi? Swing. Tapi bagaimana caranya tetap disiplin bahkan ketika aku tidak termotivasi? Jawabannya, buat sistem. Latih otakmu untuk bekerja denganmu, bukan melawanmu. Dan ketika kamu merasa ingin menyerah, ingat satu hal. Setiap orang sukses yang kamu lihat hari ini pernah ada di posisimu. Perbedaannya hanya satu. Mereka tidak menunggu mood yang tepat untuk mulai bertindak.